Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Hidayanti. Saya mengajar di SD Negeri Cipaku 2 Kota Bogor. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mengabulkan doa-doa saya sehingga saya bisa lulus ujian tes P3K 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada pemerintah telah memberikan kesempatan khususnya kepada guru honorer yang berusia di atas 35 tahun. Terima kasih juga untuk orang tua, saudara-saudara, kerabat, dan juga kawan-kawan yang telah mendoakan, dan juga anak-anakku sekalian, murid-muridku yang telah mendoakan ibu. Terima kasih banyak. Dengan doa-doa kalian, akhirnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya saya bisa lolos ujian P3K tahap 1, atau lebih tepatnya tips and trick bagaimana caranya bisa lulus ujian P3K di tahap 1 kemarin. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melaksanakan kewajiban seorang muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mempersiapkan baik fisik maupun mental kita untuk menghadapi ujian P3K 2021. Strategi apa yang saya lakukan untuk menghadapi ujian P3K di tahap 1 kemarin? Yang pertama, saya mencari tahu dulu berapa sih afirmasi yang saya dapatkan. Oh, ternyata 15%, karena saya usianya lebih dari 35 tahun, dapat afirmasi 15%. Di situ saya mulai menghitung, mencari tahu soal itu ada berapa, berarti sekitar berapa saya harus mendapatkan poin. Setelah itu saya mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang harus saya pelajari, mencari tahu juga soalnya itu berapa keseluruhan, terus waktunya berapa yang diperlukan untuk mengerjakan ujian tersebut. Setelah mengetahui itu semua, kemudian yang saya lakukan mengumpulkan bahan-bahan untuk yang saya pelajari. Sumbernya bisa dari mana saja. Saya mencoba waktu itu ikut beberapa tryout di portal Kemendikbud dan juga ikut grup Telegramnya. Nah, di sini sangat berguna sekali, di mana di dalam grup ini setiap harinya itu diberikan soal-soal latihan. Kita itu diajarkan untuk menganalisa soal. Dengan adanya grup Telegram ini sangat sekali terbantu. Di sini kita sharing, berdiskusi, dan ada pembimbingnya juga. Pembimbingnya sangat sabar membahas soal-soal ini sampai kita memahami. Tidak berhenti sampai di situ, saya mencoba selain dari portal Kemendikbud, grup Telegram itu saya juga browsing soal-soal apa saja yang diperlukan. Latihan-latihan soalnya dikerjakan di YouTube, internet, dan juga tidak lupa untuk merangkum. Nah, ini yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Ada salah satu sahabat yang selalu rajin sekali mengirimkan soal, dan dia selalu mengingatkan, ayo belajar. Nah, di sini timbul rasa semangat itu. Oke, saya harus belajar, saya harus bisa. Terima kasih Bu Ira, dengan motivasimu akhirnya saya bisa lulus, dan selamat juga untukmu. Kamu lulus juga, dan doa kita dikabulkan, kita sama-sama lulus. Ini yang paling sulit, membagi waktu kapan kita belajar. Nah, saya itu selalu menyempatkan setiap harinya 1 atau 2 jam untuk latihan soal, untuk mempelajari, untuk merangkum. Saya lakukan itu di tengah malam setelah sholat tahajud. Jadi setelah sholat isya saya tidur, kemudian saya terbangun di jam 12:30 malam. Atau hal itu saya lakukan terus menerus berulang-ulang sampai 7 hari sebelum ujian baru saya berhenti. Dan seminggu sebelum ujian itu saya stop, tidak membuka buku lagi. Jadi hanya mempersiapkan kesehatan fisik saja untuk menghadapi ujian tersebut. Untuk mempersiapkan
fisik dan mental agar siap pas pelaksanaan ujian nanti. Sebelum berangkat ujian, jangan lupa kita berdoa memohon keriduan Allah Subhanahu wa taala dan juga minta ridho kepada kedua orang tua agar semuanya dilancarkan. Jangan lupa juga untuk yang memiliki suami minta ridho suami agar semua dilancarkan, diberikan ridho oleh Allah. Ya, dari situ kita berangkat lebih awal. Jadi sampai di lokasi ujian itu usahakan 30 menit sebelum ujian berlangsung sudah ada di lokasi agar kita bisa beristirahat sejenak, memfreshkan kembali fisik dan juga pikiran kita. Sampai di tempat ujian, pas mengerjakan ujian, tarik nafas. Yang penting jangan nervous, jangan tegang, tenangkan hati dan pikiran. Bismillah, dilancar. Fokus, konsentrasi, baca soal dengan baik. Dan pas mengerjakan PG itu, saya fokus ke soal yang mudah dulu, baru ke soal yang tersulit. Jadi jangan terpaku di soal yang sulit. Oke, intinya jangan tegang. Dan alhamdulillah setelah mengerjakan ujian kemarin itu masih ada tersisa waktu sekitar 20 menit atau 19 menit. Saya selesaikan dan alhamdulillah nilainya mencapai PG murni. Dan alhamdulillah saya lulus. Bersyukur sekali, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mengikuti ujian di tahap 2, tetap semangat selalu. Niatkan di dalam hati, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan kita belajar sungguh-sungguh, apa yang kita harapkan dan cita-citakan akan tercapai. Dan selebihnya lagi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengandalkan keberuntungan saja. Keberuntungan memang sudah pasti ada, tapi alangkah lebih baiknya kita belajar, berikhtiar selalu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian di tahap 2. Semoga dilancarkan dan kalian lulus. Amin. Terima kasih.